Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bersama terkait konsep materi dan perubahannya. Mari kita mulai. Oke, kita terlebih dahulu membahas tentang materi. Apa itu materi? Materi didefinisikan sebagai apapun yang menempati ruang dan memiliki massa. Materi terbagi menjadi dua, yaitu zat murni dan campuran. Nah, zat murni sendiri juga terbagi lagi menjadi unsur dan senyawa. Unsur-unsur bisa bergabung menjadi satu membentuk senyawa melalui reaksi kimia. Nah, senyawa sendiri juga dapat terurai menjadi unsur-unsur penyusunnya juga melalui reaksi kimia. Nah, kita lanjut ke campuran. Campuran juga terbagi menjadi campuran heterogen dan campuran homogen. Untuk campuran heterogen maupun campuran homogen, agar memisah menjadi zat-zat murni penyusunnya hanya bisa dengan cara-cara fisika. Jadi tidak perlu melibatkan reaksi kimia. Nah, kita akan bahas terlebih dahulu terkait unsur. Nah, kita perhatikan dulu beberapa benda berikut. Yang pertama ada paku, lalu cincin, lalu ada panci. Nah, terbuat dari apakah benda-benda di atas? Seperti yang kita tahu, paku terbuat dari besi, cincin terbuat dari emas, sedangkan panci terbuat dari aluminium. Nah, besi, emas, dan aluminium merupakan beberapa contoh dari unsur. Nah, sekarang apa itu yang dimaksud dengan unsur? Unsur merupakan zat kimia yang tidak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih kecil, atau zat yang tidak dapat diubah menjadi zat kimia lainnya dengan metode kimia biasa. Jadi, sulit sekali mengubah unsur menjadi zat lain. Nah, unsur diberi lambang atau simbol dengan cara diambil huruf pertama maupun ditambah huruf keduanya. Jadi misal di sini ada aluminium. Huruf pertama terdiri dari huruf A, lalu huruf kedua huruf L. Jadi aluminium disimbolkan dengan huruf Al. Boron disimbolkan dengan B, fluorin disimbolkan dengan F, dan zinc disimbolkan dengan Zn. Jadi huruf pertama harus ditulis dalam huruf kapital, sedangkan huruf yang kedua ditulis dengan huruf kecil. Nah, sampai sekarang sudah ada 118 unsur yang ditemukan, di mana 90 diantaranya merupakan unsur alami, sedangkan yang lain adalah unsur-unsur buatan yang dibuat secara sintetis di laboratorium. Nah, unsur-unsur ini ditabulasikan dalam suatu tabel yang disebut sebagai tabel periodik unsur. Seperti apa tabel periodik unsur? Kita lihat. Nah, kalau kita lihat di sini tabel periodik itu terdiri dari 7 baris. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baris dan 18 kolom. Jadi 1, 2, 3, 4 sampai 18 kolom. Nah, baris ini dia disebutnya sebagai periode. Jadi periode 1, periode 2, periode 3 dan seterusnya. Lalu di sini yang kolom 1, kolom 2, kolom 3 dan seterusnya ini disebut sebagai golongan. Jadi di tabel periodik ini ada 7 periode dan 18 golongan. Nah, International Union of Pure and Applied Chemistry atau UPAC itu sebenarnya sebagai badan internasional dalam kimia sudah merekomendasikan penggunaan penomoran golongan itu dari 1 sampai 18. Namun, para ilmuwan kimia Amerika masih banyak yang menggunakan golongan 1A. Jadi sini ada golongan 1A sampai dengan 8A dan golongan 1B di sini sampai dengan golongan 8B. Nah, sebenarnya juga di sini ada 32 golongan. Hanya saja agar di sini jadi ada
Ini sebenarnya bisa masuk golongan, hanya saja agar tabel periodik itu dapat dimuat dalam satu halaman, maka 14 golongan ini itu dia ditempatkan setelah unsur lantanida dan aktinida, sehingga didapatkan gambar tabel periodik itu seperti ini. Sedangkan untuk golongan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ini disebut sebagai golongan transisi. Nah, sedangkan dua golongan lain di sini adalah golongan lantanida dan golongan aktinida. Unsur-unsur yang terletak pada golongan lantanida dan aktinida ini disebut sebagai unsur-unsur transisi dalam. Nah, sejumlah golongan memiliki nama khusus. Sebagai contohnya adalah golongan 1A, kecuali hidrogen. Ini disebutnya sebagai golongan logam-logam alkali. Sedangkan golongan 2A ini disebutnya sebagai golongan logam-logam alkali tanah. Lalu ada juga golongan 7A. 7A di sini fluorin, klorin, bromin itu disebutnya sebagai golongan halogen. Lalu untuk golongan 8A ini disebutnya sebagai golongan gas mulia. Nah, selain itu, unsur-unsur dalam tabel periodik dapat dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah golongan unsur-unsur logam. Jadi di sini ditandai dengan warna biru ini dia merupakan unsur-unsur logam. Sedangkan yang kedua yaitu unsur-unsur non-logam yang ditandai dengan warna orange. Ini adalah unsur-unsur golongan non-logam. Lalu yang ketiga adalah semi-logam atau metaloid yang ditandai dengan warna hijau seperti ini. Nah, sekarang kita akan membahas terkait asal-usul nama unsur. Nah, sebelum dikenal metode penamaan unsur dalam kimia, para ilmuwan menamakan unsur-unsur yang mereka temukan berdasarkan berbagai macam sudut pandang. Bisa berdasarkan istilah-istilah yang dikenal sebelum kimia. Jadi atau biasanya disebut perang kimia, seperti contohnya adalah Merkuri atau Raksa, itu diambil dari nama dewa Romawi. Lalu nama unsur yang diambil dari benda angkasa, contohnya adalah uranium, diambil dari planet Uranus. Lalu diambil dari mitologi, seperti contohnya adalah niobium. Niobium diambil dari kata niobe yang merupakan putri dari Tantalus dalam mitologi Yunani. Lalu berdasarkan warnanya, misalnya adalah iodin. Nah, iodin berasal dari kata iodes dalam bahasa Yunani yang artinya violet. Lalu juga berdasarkan sifat unsurnya. Nah, sifat unsur seperti contohnya adalah osmium yang berasal dari kata osme dalam bahasa Yunani yang artinya adalah bau. Jadi karena unsur yang ditemukan itu mempunyai bau yang khas mungkin, maka dia diberikan nama osmium. Lalu juga didasarkan pada nama tempat. Contohnya adalah americium, yaitu dari Amerika. Lalu juga berasal dari nama nama benda. Contohnya adalah radium. Radium itu berasal dari bahasa Latin yaitu radius yang artinya sinar. Lalu bisa juga diambil dari nama orang. Jadi nama orang di sini contohnya adalah Einsteinium, diambil dari nama Albert Einstein. Namun sejak pada tahun 1978, UPEC yang merupakan Badan Internasional dalam Kimia menyarankan agar unsur-unsur yang memiliki nomor atom 103 atau lebih diberi nama secara sistematik berdasarkan nomor atomnya ditambah akhiran atau ium, seperti itu.
Oke, sekarang kita akan membahas terkait senyawa. Kita lihat dulu dari gambar yang pertama ada garam, lalu ada air, lalu ada gula. Nah, terusan dari apakah zat-zat di atas? Yang pertama kita mulai dari garam dulu. Garam mempunyai nama kimia yaitu natrium klorida atau mempunyai rumus kimianya NaCl. Di sini artinya bahwa garam atau natrium klorida itu terbentuk dari unsur natrium dan unsur klorin. Lalu ada juga air yang mempunyai rumus kimia H2O. Nah, di sini artinya bahwa air itu tersusun atas unsur hidrogen dan oksigen. Lalu untuk gula C12H22O11 yang artinya tersusun dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, unsur-unsur ini dia saling bersatu melalui reaksi kimia sehingga membentuk suatu zat baru. Nah, zat baru inilah yang disebut sebagai senyawa. Sehingga senyawa dapat didefinisikan sebagai zat murni yang terbentuk ketika atom-atom dari dua atau lebih unsur yang berbeda bergabung membentuk zat baru yang sifatnya berbeda dengan sifat-sifat unsur pembentuknya. Contohnya di sini dalam pembentukan garam atau NaCl. Nah, seperti yang kita tahu NaCl sangat atau garam ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik sebagai pengawet makanan maupun sebagai penambah rasa. Nah, ternyata garam ini dia terbentuk dari unsur Na atau natrium yang sifatnya adalah sangat reaktif dan dapat menimbulkan ledakan atau mudah meledak. Dan terbentuk juga dari unsur klorin yang dia berupa gas yang sangat beracun. Tetapi ketika natrium dan gas klorin ini dia bereaksi, dia akan membentuk senyawa baru yaitu natrium klorida yang sifatnya sangat berbeda sekali dengan natrium dan gas klorin itu sendiri. Yang mana kita ketahui garam adalah zat yang aman sekali untuk kita konsumsi. Seperti itu. Nah, senyawa ini juga mempunyai atau dinotasikan dalam rumus kimia tadi. Sudah saya beri contoh sebelumnya seperti air mempunyai rumus kimia H2O yang artinya air itu tersusun dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Lalu ada tadi gula yang rumus kimianya adalah C12H22O11 di mana dia artinya tersusun dari 12 atom karbon, 22 atom hidrogen, dan 11 atom oksigen. Nah, itu untuk senyawa. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait campuran. Yang pertama kita lihat dulu, di sini ada garam dicampur ke dalam air. Lalu yang kedua ada bubuk kopi yang juga dicampur ke dalam air. Nah, kira-kira apakah keduanya nanti menghasilkan suatu campuran yang sama dan termasuk jenis apakah kedua campuran tersebut di atas? Nah, yang pertama kita bahas dulu dari yang garam. Ketika garam dicampurkan ke dalam air lalu kita aduk, maka lama-kelamaan garam tersebut akan larut sempurna, jadi akan menyatu dengan air itu sehingga menghasilkan campuran yang homogen atau bercampur semuanya. Meskipun sudah kita diamkan beberapa jam, beberapa hari, campuran yang terbentuk tetap homogen atau tidak ada endapan garam sama sekali. Sehingga ketika sudah menjadi campuran yang seperti itu, kita sudah tidak bisa membedakan mana garam yang sebagai zat pelarutnya dan mana air yang sebagai pelarutnya. Nah, sedangkan untuk yang kedua ini kopi, ketika kita campurkan ke dalam air, mungkin pertama kali bubuk kopi itu terlihat bercampur sempurna dengan air. Tapi kalau kita diamkan lama-kelamaan, maka
ada sedikit atau mungkin sebagian dari bubuk kopi itu yang akan mengendap di bawah, sehingga akan terjadi terbentuk dua fase. Yang mengendap adalah padatan dari bubuk kopinya, lalu yang kedua adalah cairan dari pelarutnya atau air. Nah, di sini maka campuran yang dibentuk dari kopi ditambahkan air merupakan campuran yang heterogen, karena kita masih dapat membedakan mana zat terlarutnya, yaitu kopinya, dengan pelarutnya, yaitu airnya. Nah, ya, seperti yang kita tahu, campuran tadi ada homogen sama heterogen. Nah, yang homogen, komposisi campuran itu adalah sama untuk setiap bagian dari campuran. Jadi sehingga menyebabkan zat terlarut dan pelarutnya itu dia menyatu jadi satu, sehingga tidak dapat dibedakan. Nah, campuran homogen ini juga disebut sebagai larutan, yang tadi larutan tersusun atas zat terlarut dan pelarut. Zat terlarut adalah yang mempunyai komposisi yang sedikit atau lebih kecil, sedangkan yang pelarut adalah zat yang mempunyai komposisi lebih banyak. Jadi kalau tadi di larutan garam, zat terlarutnya adalah garam, karena komposisi garam dibandingkan dengan komposisi air yang digunakan itu lebih banyak yang air, sehingga air adalah pelarutnya. Sedangkan campuran heterogen itu adalah komposisinya tidak sama untuk setiap bagian dari campuran, sehingga kita masih dapat membedakan mana zat terlarutnya, mana pelarutnya. Nah, untuk campuran heterogen sendiri terdiri dari koloid dan suspensi. Untuk lebih detailnya terkait koloid dan suspensi ini akan kita bahas di pembahasan sendiri. Yang akan kita bahas hari ini masih umum aja, campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait pemisahan campuran. Nah, seperti yang kita ketahui sebelumnya, untuk memisahkan campuran menjadi komponen-komponen pembentuknya kembali, maka bisa menggunakan cara fisik. Ada beberapa contoh di sini. Yang pertama, destilasi. Nah, destilasi ini digunakan untuk memisahkan campuran yang berupa cairan, di mana komponen-komponen pembentuk campuran tersebut itu memiliki perbedaan titik didih. Nah, jadi kita misal ambil contoh adalah campuran homogen antara air dan etanol. Nah, tentunya air dan etanol mempunyai titik didih yang berbeda, di mana titik didih etanol itu lebih rendah daripada titik didih air. Nah, ketika etanol dan air itu bercampur menjadi campuran homogen, untuk memisahkan air dan etanol tersebut kita dapat menggunakan cara destilasi ini. Jadi campuran etanol dan air itu dimasukkan ke dalam labu alas bulat di sini, lalu dipanaskan. Nah, lama-kelamaan maka akan ada yang mendidih. Ingat tadi kan titik didih etanol itu lebih rendah daripada titik didih air, sehingga yang akan menguap terlebih dahulu di sini adalah etanol. Nah, etanol nanti akan menguap, jadi uapnya akan mengalir ke sini lalu masuk ke dalam kondensor. Nah, di dalam kondensor ini uap nanti akan didinginkan. Nah, didinginkannya bagaimana? Nah, di dalam kondensor ini ada dua pipa, di mana pipa ini dialiri oleh air yang terus mengalir. Nah, air yang terus mengalir inilah yang fungsinya mendinginkan uap yang ada di dalam kondensor atau uap yang melewati kondensor. Ketika dia di sini uapnya didinginkan, maka akan berubah menjadi embun. Nah, embun inilah yang kemudian berubah menjadi zat cair kembali berupa etanol murni. Jadi etanol murni di sini, dan di sini dinamakan sebagai destilatnya. Seperti itu.
Lalu yang kedua adalah dengan cara filtrasi atau penyaringan, di mana umumnya filtrasi ini menggunakan yang namanya kertas saring. Kertas saring itu merupakan kertas khusus yang dia mempunyai pori-pori. Nah, campuran yang menggunakan teknik ini untuk memisahkan komponen-komponen pembentuk campuran tersebut harus memiliki ukuran partikel zat yang berbeda. Jadi misal kita ambil contoh, kita akan memisahkan pasir yang dia dimasukkan atau dilarutkan dalam air. Nah, ketika kita saring, maka yang terjadi pasirnya akan mengendap di sini di atas saringan kertas saring, lalu airnya akan terus menuju ke wadah penampungan. Lalu yang ketiga, sentrifugasi. Nah, sentrifugasi ini digunakan untuk memisahkan campuran yang memiliki partikel-partikel penyusun yang sangat halus, yang tidak bisa dipisahkan dengan cara filtrasi misalnya. Nah, contohnya adalah ketika kita ingin memisahkan komponen-komponen yang ada dalam darah. Jadi, jika kita ingin memisahkan komponen-komponen yang ada dalam darah, maka sampel darah harus dimasukkan ke dalam alat sentrifus ini, lalu nanti kita biarkan dia akan seperti menggoyangkan wadah-wadah ini yang seperti tabung ini. Nah, nanti setelah beberapa menit, maka komponen-komponen dari darah itu akan memisah secara sendirinya. Lalu kita melanjutkan membahas wujud zat. Seperti yang kita ketahui, kita mengenal 3 macam wujud zat, yaitu padat, cair, dan gas. Secara submikroskopik, perbedaan dari ketiga wujud itu adalah terletak pada jarak antar partikelnya. Nah, di sini kita lihat pada zat padat, dari partikel satu dengan partikel lain itu hampir tidak ada jarak sama sekali. Jadi antar partikel satu dan partikel lainnya itu saling berdekatan dan terikat sangat kuat, sehingga partikel-partikel dalam zat padat dia tidak dapat bergerak. Lalu ke zat cair. Di sini kita lihat antar partikel-partikelnya itu ada sedikit jarak. Jadi antar partikel-partikelnya ada jarak atau ruang, sehingga partikel-partikel dalam zat cair ini dia sedikit bisa bergerak bebas. Nah, kita beralih ke zat gas. Nah, partikel-partikel dalam zat gas itu antar partikelnya itu terdapat jarak yang sangat jauh. Hal ini mengakibatkan partikel-partikel dalam zat yang berwujud gas itu dia dapat bergerak bebas. Nah, dalam kimia, dalam menuliskan rumus kimia umumnya disertai dengan identitas dari wujud zat itu. Nah, ada simbol-simbol tertentu yang diberikan. Yang pertama, untuk zat yang wujudnya adalah padatan, diberi simbol solid atau S. Jadi misal menuliskan rumus natrium klorida, jadi NaCl dalam kurung S tutup kurung, seperti itu, karena NaCl wujudnya adalah padat. Lalu yang kedua, misal ini wujud zatnya adalah cair, itu diberi simbol L atau liquid. Nah, liquid atau simbol liquid ini diberikan untuk cairan-cairan murni, misal air murni, jadi H2O liquid, atau HCl murni yang belum dia sama sekali tercampur dengan air, itu diberi simbol rumus kimianya HCl dalam kurung L tutup kurung. Lalu yang ketiga, wujud zat gas. Di sini simbolnya adalah G, misal O2 oksigen gas, CO2 gas. Lalu yang keempat ada larutan. Dia berupa larutan di mana dia sudah dicampur dengan pelarut air, ya. Jadi khusus air. Misal padatan NaCl yang awalnya dia padatan lalu dia dilarutkan dalam
air, maka dia akan bentuknya menjadi larutan. Nah, nanti simbolnya dalam menuliskan rumus kimianya adalah NaCl dalam kurung Aki atau aqueous. Seperti itu. Lalu sifat zat. Nah, sifat zat ini merupakan ciri-ciri yang dapat digunakan untuk menjelaskan atau mengidentifikasi materi atau zat tersebut. Nah, sifat-sifat zat dapat dibagi menjadi sifat intensif dan sifat ekstensif. Sifat intensif sendiri merupakan sifat yang tidak tergantung pada ukuran atau kuantitas zat. Contohnya adalah titik lebur zat. Misal, 1 gram es dan 1 kilogram es melebur pada kondisi yang sama, misalnya pada 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Jadi, meskipun satunya itu es beratnya, masanya 1 gram, satunya kilogram, titik leburnya tetap sama, yaitu 0 derajat Celcius, karena tidak tergantung pada ukuran ataupun kuantitas dari zat tersebut. Lalu yang kedua adalah sifat ekstensif, yaitu sifat yang tergantung pada ukuran dan kuantitas. Misal, contohnya kalau sifat ekstensif itu adalah volume, massa, dan panjang. Jadi misal 1 gram es dengan 1 kilogram es tentunya mempunyai volume yang berbeda pula. Nah, sifat-sifat zat juga dapat dibagi menjadi sifat fisika dan sifat kimia. Nah, sifat fisika sendiri adalah sifat zat yang tidak melibatkan perubahan susunan kimiawi zat. Sedangkan untuk sifat kimia, dia melibatkan perubahan susunan kimia zat. Jadi untuk sifat fisika misal adalah titik lebur. Jadi ketika suatu zat itu melebur, susunan kimia dan rumus kimianya adalah tetap sama. Hanya fase zatnya yang mengalami perubahan. Jadi secara kimiawi yang dimaksud itu adalah misal unsurnya, jadi susunan atom atau unsur yang membentuknya menjadi berubah. Itu berubah seperti itu tidak untuk sifat fisika. Lalu untuk sifat kimia itu susunannya berubah. Misal perkaratan besi itu merupakan contoh sifat kimia. Nah, pada saat perkaratan terjadi, besi itu akan bereaksi dengan oksigen, membentuk campuran oksida-oksida besi seperti FeO dan Fe2O3. Nah, disinilah penyusun oksida-oksida besi itu berbeda dengan penyusun logam besi dan gas oksigen. Jadi secara kimiawi susunan-susunan atom atau unsur penyusun senyawa itu sudah berbeda dari sebelum terjadi perkaratan. Itu merupakan sifat kimia. Nah, jika tadi materi mempunyai sifat fisika dan sifat kimia, nah ternyata materi juga mengalami perubahan, baik perubahan secara fisika maupun perubahan secara kimia. Di sini ada beberapa perbedaan antara perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang pertama, pada perubahan fisika tidak terbentuk zat dengan jenis baru. Sedangkan pada perubahan kimia itu terbentuk zat dengan jenis baru. Lalu yang kedua, pada perubahan fisika itu sifatnya adalah reversible. Jadi bisa kembali ke bentuk semula. Sedangkan perubahan kimia itu irreversible. Jadi setelah dia terbentuk zat baru,
sangat sulit atau bahkan tidak bisa kembali ke materi atau bentuk sebelumnya. Lalu tentunya kalau di perubahan fisika tidak terjadi reaksi kimia. Kalau di perubahan kimia terjadi reaksi kimia yang bisa ditandai dengan adanya pembentukan gas, adanya endapan, adanya perubahan warna, dan adanya perubahan energi. Lalu sifat zatnya di perubahan fisika tetap. Lalu untuk di perubahan kimia sifat zatnya itu berubah. Nah, kita mulai dari perubahan fisika. Yang pertama adalah perubahan fisika karena perubahan wujud. Perubahan fisika, peristiwa perubahan fisika yang mengakibatkan perubahan wujud ini dapat terjadi karena pengaruh pemanasan. Jadi materi yang telah mengalami perubahan fisika karena perubahan wujud dapat dikembalikan pada wujud semula. Contohnya adalah es yang awalnya berwujud padat, jika dibiarkan di tempat terbuka akan berubah wujud menjadi air. Lalu yang kedua adalah perubahan fisika karena perubahan bentuk. Di sini kita ambil contoh adalah kayu. Yang awalnya kayu itu bentuknya adalah gelonggongan, lalu diubah bentuknya menjadi meja, dia tetap adalah kayu. Jadi hanya berubah bentuk fisiknya saja, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah perubahan fisika karena perubahan ukuran. Di sini saya ambil contoh biji kopi. Jadi biji kopi yang awalnya berbentuk biji lalu digiling mengakibatkan ukurannya menjadi lebih kecil, yaitu berbentuk serbuk. Ketika dia sudah berbentuk serbuk, dia tetaplah kopi. Jadi hanya fisiknya saja yang berubah dari biji menjadi serbuk. Jadi perubahan yang terjadi adalah perubahan fisika. Lalu yang keempat adalah perubahan fisika karena perubahan volume. Nah, air raksa atau alkohol dalam termometer itu akan memuai jika menyentuh permukaan yang panas, sehingga dapat digunakan sebagai pengukur suhu. Nah, di sini volume raksa atau alkohol yang berubah-ubah karena pemuaian, namun sifat raksa dan alkohol itu tidak berubah. Jadi raksa dan alkohol mengalami perubahan fisika. Jadi hanya volumenya saja yang berubah. Tapi dia tetap alkohol dan tetap raksa. Lalu yang kelima adalah perubahan fisika karena pelarutan. Contohnya di sini jika kalian ingin membuat es jeruk. Nah, untuk membuat es jeruk, kalian pasti terlebih dahulu akan memeras jeruk tersebut untuk mengambil sari jeruknya. Kemudian sari jeruk itu dilarutkan ke dalam air dingin. Nah, apakah rasa jeruk tersebut berubah setelah dicampurkan ke dalam air dingin? Tentunya rasa jeruk setelah dicampurkan dengan air dingin itu tetap sama rasanya, yaitu ya rasa jeruk. Jadi sifat jeruk di sini tidak berubah setelah dilarutkan dengan air. Nah, peristiwa inilah yang disebut perubahan fisika karena pelarutan. Nah, selanjutnya kita ke perubahan kimia. Perubahan kimia yang pertama yaitu perubahan kimia karena pembakaran. Salah satu perubahan kimia yang sering kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari itu adalah peristiwa pembakaran. Nah, tahukah kalian apakah pembakaran itu? Pembakaran itu sendiri itu adalah reaksi kimia antara materi yang terbakar dengan oksigen. Oleh karena itu, reaksi pembakaran sering disebut reaksi oksidasi. Nah, jadi di sini ketika contohnya ada kertas yang dibakar. Awalnya dia bentuknya kertas. Nah, ketika dia sudah mengalami reaksi pembakaran, maka dia akan menghasilkan abu berwarna hitam yang dia mengandung karbon. Jadi ketika dia sudah mengalami reaksi pembakaran menjadi abu, dia tidak mungkin lagi dikembalikan menjadi kertas seperti itu.
Itu contoh perubahan kimia. Lalu yang kedua adalah perubahan kimia karena perkaratan. Nah, di sini tadi sudah disebutkan jika perkaratan merupakan peristiwa perubahan kimia karena menghasilkan zat baru. Nah, contohnya adalah paku yang terbuat dari besi. Jika bereaksi dengan udara dan air, maka besi atau Fe itu dapat berubah menjadi karat besi. Yang rumus kimianya adalah Fe2O3H2O. Nah, sifat besi dan karat besi tentunya sangat berbeda. Besi mempunyai sifat yang sangat kuat, sedangkan karat besi mempunyai sifat yang sangat rapuh. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempercepat proses perkaratan, antara lain yang pertama adalah adanya uap air atau udara yang lembab. Yang kedua adalah adanya uap garam atau asam di udara. Yang ketiga adalah permukaan logam yang tidak rata. Yang keempat adanya singgungan dengan logam lain. Nah, faktor-faktor inilah yang menyebabkan terjadi mempercepat terjadinya perkaratan. Tapi peristiwa perkaratan itu sendiri sebenarnya bisa dicegah dengan beberapa cara, seperti menghindarkan kontak langsung antara benda yang terbuat dari besi itu dengan oksigen atau air, misal dengan cara dicat atau dilapisi dengan oli. Lalu yang kedua adalah memperhalus permukaan logam, misalnya dengan diamplas. Lalu yang ketiga, mencegah logam agar tidak terkena uap garam atau asam. Jadi dihindarkan dari misal guyuran hujan seperti itu. Lalu yang keempat, menyimpan logam itu dalam atau di tempat yang kering. Nah, perubahan kimia yang ketiga adalah perubahan kimia karena pembusukan. Pernahkah kalian menyimpan buah-buahan seperti pisang di tempat yang terbuka hingga beberapa hari? Nah, apakah yang terjadi pada pisang tersebut? Pasti pisang tersebut akan busuk. Jadi, pembusukan sendiri adalah peristiwa perubahan kimia karena mikroorganisme. Nah, pada pisang yang membusuk, pisang berubah menjadi berbau, berlendir, dan mengeluarkan gas. Oleh karena sifat gas yang setelah membusuk berbeda dengan pisang sebelum membusuk, maka peristiwa pembusukan pisang dapat dikatakan sebagai perubahan kimia, karena pisang yang membusuk tidak dapat kembali lagi menjadi pisang yang segar seperti sedia kala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait konsep materi dan perubahannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.